Manajemen Arema FC memastikan, Brandon Schweineman dan Aswin tidak menutup musim ini hanya di bangku cadangan. Keduanya akan coba dimainkan dalam sejumlah laga sisa Singoedan. Sebelumnya, mereka direkrut pada bursa transfer paruh musim. Dalam 10 laga BRI Liga 1 putaran kedua, mereka lebih sering hanya duduk di bangku cadangan, beberapa kali tidak masuk daftar susunan pemain saat lawan Barito Putra, pada tanggal 13 Maret lalu misalnya. Rencana kami akan mencoba mereka, Brandon dan Aswin di laga-laga akhir Arema FC, papar Yusrinal. Bisa saat lawan Persik Kediri, PSBS Biak, atau Semen Padang, menurutnya, menyesuaikan situasi di lapangan seperti apa. Sampai pekan ke-27 BRI Liga 1 tercatat, Arema FC tidak pernah takut memberi kepercayaan untuk Young Guns Team. Arhan Fikri, Ahmad Maulana Syarif, Salim Tuharea, Anwar Rifai, sampai Iksan Lestaluhu sudah dipercaya bermain. Malah dua nama pertama tadi jadi pilar tim. Pria yang kerap disapa Inal itu mengatakan, sangat percaya dengan potensi kedua pemain tersebut. Tapi klub mencoba berhati-hati dalam memberi kesempatan mereka tampil. Alasannya, Singoedan tidak ingin memberi beban berlebihan untuk pemain muda. Dilihatnya, tekanan berkostum Arema FC itu tinggi. Penggawa Singoedan selalu diharapkan meraih kemenangan di setiap laga, harus menunjukkan penampilan yang maksimal. Terlepas dari itu, Inal merasa kedua sosok itu membutuhkan waktu tambahan untuk tune-in dengan tim. Menurutnya, tim pelatih akan terus membantunya untuk semakin berkembang. Meski begitu, peluang keduanya debut bersama Arema FC bisa datang lebih cepat. Alasannya, saat lawan Madura United tanggal 13 April nanti, Singoedan kehilangan dua pilar asing. Mereka adalah Thales Lira dan Pablo Oliveira. Thales absen akibat terkena kartu merah saat lawan Barito Putra, sedangkan Pablo tidak tampil akibat akumulasi kartu kuning. Dia menerima kartu kuning ke-7 saat menjalani laga pekan ke-27 lalu. Disinggung terkait opsi peminjaman untuk keduanya pada musim depan, Inal mengatakan, klub belum mempunyai rencana itu. Mereka masih menyesuaikan diri, tidak menutup kemungkinan, musim depan mereka sudah mulai mendapat lebih banyak kesempatan bermain, tuturnya. Harapannya, mereka terus kerja keras dan percaya diri. Di tempat terpisah, pelatih kepala Arema FC Zé Gomes memastikan, semua pemain di skuad Singoedan punya kesempatan yang sama. Karena itu, dia ingin elemen tim menunjukkan penampilan terbaik, baik itu saat latihan dan kala dipercaya bermain. Semua pemain bisa berkontribusi untuk Arema FC, akan tetapi, dalam sebuah laga tim pelatih harus menyesuaikan strategi, katanya. Nama M. Rafli tenggelam dalam 3 musim terakhir di Arema FC, dia jarang dapat kepercayaan sebagai starter. Padahal, pemain 26 tahun itu sempat digadang bakal jadi striker masa depan Indonesia, lantaran performa Rafli sangat menjanjikan saat membela timnas Indonesia U19 dan U22. Tapi, dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini, permainannya membaik. Meski belum jadi starter, ketika Rafli masuk, permainan Arema lebih tajam. Ternyata, jebolan Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang tersebut, sedang mendapatkan salah satu hikmah bulan Ramadan. Perlu diketahui, Rafli termasuk pemain dengan badan yang cepat gemuk. Jika tidak bisa menjaga pola makan, dia mudah overweight. Artinya, berat badan Rafli berkurang itu membuat pergerakannya di lapangan lebih maksimal. Saat ini, Rafli lebih sering turun sebagai gelandang serang. Meski sudah mencetak 2 gol, musim ini Rafli masih kehilangan tempat di skuad utama. Dia hanya sekali turun sebagai starter. Sisanya, 12 pertandingan hanya jadi pengganti, namun, 2 gol yang dibuat Rafli tercipta saat dia jadi pengganti. Dengan memperbaiki pola makan ketika Ramadan, dia yakin laga selanjutnya bakal lebih maksimal. Alhamdulillah saya bisa menjaga pola makan, karena sebelumnya bisa dibilang kurang terkontrol. Selama Ramadan, makan jadi 2 kali, jadi lebih defisit kalori, kata M. Rafli. Di sisi lain, Arema FC berpeluang kembali ke Stadion Kanjuruhan Malang saat menjamu Madura United, pada pekan 28 Liga 1 yang akan bergulir pada tanggal 14 April tahun 2025 mendatang. Arema FC mulai menemukan momentum pulang ke Stadion Kanjuruhan, itu setelah stadion yang berlokasi di Kepanjen Malang tersebut, diresmikan oleh Presiden Prabowo beberapa hari lalu. Proses kembalinya Arema FC ke Stadion Kanjuruhan Malang, saat ini masih digodok oleh kedua belah pihak, yakni manajemen Arema FC dan pemerintah Kabupaten Malang.
Arema FC digadang-gadang menjadi pihak kedua yang bakal kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan di sisa laga Liga 1 musim ini, setelah mereka menjadi musafir selama 3 musim terakhir, dan bergonta-ganti home base. Kalau keinginan kami ya, bisa segera balik ke Malang, kata General Manajer Arema FC Yusrinal Fitriandi beberapa waktu yang lalu. Keinginan Arema FC untuk kembali pulang kandang, juga mendapatkan angin segar dari Bupati Malang Sanusi. Sanusi mempersilahkan kepada tim berjuluk Singoedan itu, untuk dapat kembali memakai Stadion Kanjuruhan Malang. Meski demikian, perlu adanya hitam di atas putih sebelum akhirnya Singoedan memakai Stadion Kanjuruhan sebab, stadion ini milik pemerintah Kabupaten Malang. Jadi masih ada beberapa hal, yang harus segera kita selesaikan dan sepakati dengan pihak Pemkab Malang, ujarnya. Meskipun berpeluang kembali ke Stadion Kanjuruhan, Arema FC juga masih bisa kembali bermarkas di Stadion Supriyadi Blitar, sebab, Stadion Supriyadi Blitar masih menjadi markas Arema FC dengan menyewa ke pemerintah kota Blitar. Pihak Arema FC berharap, proses kembalinya Singoedan ke Stadion Kanjuruhan bisa berjalan dengan lancar. Harapannya jika tidak ada kendala maksimal setelah Lebaran nanti kami sudah bisa berkandang di Stadion Kanjuruhan. Mohon doanya, semoga diberi kemudahan atas harapan kami tersebut, tandasnya.